Cek, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mendiskusikan proses atau metode desain khusus untuk perancangan maskot. Jadi bagi Anda nanti yang memilih untuk tugas akhir sebagai perancangan maskot, Anda bisa menggunakan metode desain yang ini. Jadi ya, metode merancang maskot modelnya masih membicarakan mengadaptasi dari Alina Wheeler. Kalau kemarin Anda sudah melihat bagaimana saya memberikan resume metode desain dalam merancang brand Alina Wheeler, sekarang kita coba bagaimana sih dari metode yang sama kita merancang maskot. Jadi nanti saya sudah tuliskan metodenya, Anda tinggal pakai saja metode yang final yang saya rumuskan untuk Anda. Tapi di sini saya akan jelaskan tahapannya seperti apa sih, tahapan berpikir logisnya untuk bisa merumuskan sebuah metode desain maskot. Oke, jadi outline-nya akan ada intro, kemudian definisi maskot, metode desain, aplikasinya dan kesimpulannya, ya, outro-nya gitu ya. Baik, kita mulai dari intro tentang maskot. Ya, kalau kita lihat maskot itu, sebelum bicara maskot, saya ingin menyampaikan ada sebuah layer dalam desain itu ya. Ada 3 layer dalam desain. Ini dikatakan oleh Don Norman yang dia menyatakan bahwa level desain itu adalah level visceral, yaitu penekanan desain pada penampakannya. Apa yang terlihat, pola, tekstur, pattern, dan sebagainya. Kemudian level behavioral berkaitan dengan fungsi, kinerja, efektivitasnya sebuah produk atau sebuah desain itu diakses oleh penggunanya. Yang terakhir ada level reflektif. Jadi seperti memediasi efek dari tingkatan perilaku non fungsional seperti emosional. Ada permainan persepsi di situ ya. 3 level ini dalam desain. Nah, berkaitan dengan itu, kalau kita melihat dari keilmuan desain, itu ada level visual atau fisik. Jadi level fisik itu adalah berkaitan dengan tampilan, warna, bentuk, tipografi, ilustrasi, garis, dan sebagainya. Semua yang berkaitan dengan tangible, sesuatu yang terlihat. Sedangkan yang fungsional itu adalah kinerjanya tadi fungsional. Jadi kalau ditarik ke arah desain ini, fungsionalnya ada layoutnya, visibility, readability, yang semuanya itu tidak terlihat intangible, tapi akan nampak gitu ya, akan ketahuan ketika itu dilihat dari cara kerjanya, dari bagaimana ia bekerja, dari bagaimana ia memberikan efektivitasnya. Maaf. Kemudian berikutnya adalah level persepsional. Jadi sebuah desain yang memiliki makna khusus, konsep, pesan, narasi, dan sebagainya, itu ada sesuatu di dalam desain itu sendiri. Jadi ada 3 level ini. Yang tadi disampaikan oleh Don Norman adalah fitur desain ini. Ada visceral, penampilan pola, bentuk, tekstur, segala macam. Behavioral, ada behavioral itu berarti ya, fungsi operasi, kegunaan, dan sebagainya. Kemudian reflektif, ini kalau ditarik ke arah desain produk ya, ini ya, fitur desain produk. Makna khusus, bercerita, kasih sayang, dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau di sebelah kiri itu adalah lebih relevan dengan gaya visual, desain-desain yang berkaitan dengan visual. Kalau sebelah kanan itu desain-desain yang layer yang berkaitan dengan desain produk ya. Nah, sekarang kalau kita tarik itu dari fitur marketing ini ya. Ini sebenarnya saya ada adaptasi dari 3 layer model desain kreatif budaya oleh Su, Lin, dan Chow tahun 2004 lalu. Ini saya adaptasi dan saya berikan satu edit yang tengah ini, yang bagian tengah ini adalah perumusan bahwa kalau kita berbicara marketing, pemasaran ya, itu logo itu adalah sesuatu yang tampak, sesuatu yang di depan, sesuatu yang
sifatnya saya boleh bilang visceral. Jadi ada kulitnya, external tangible, dan dia terlihat gitu. Sedangkan brand itu adalah konteks operasionalnya, layanan, hubungan. Memang intangible, tidak terlihat, tapi bisa nampak ketika aktivitas itu dijalankan. Nah, jadi ada logo, ada brand. Nah, berkaitan dengan maskot, kita kembali ke maskot lagi. Ini maskot ini kalau boleh diambil dari metode berpikir ini, saya mencoba menempatkan maskot itu sebagai makna khusus. Ada cerita, ada emosional gitu ya di situ. Jadi saya menempatkan maskot itu justru pada di level reflektif tadi gitu, karena dia memiliki emosional, bisa memiliki keterikatan langsung dengan konsumennya gitu ya. Kalau logo mungkin kita bisa melihat gitu ya, tapi tidak langsung berinteraksi. Brand berinteraksi tapi sifatnya general. Tapi kalau maskot betul-betul dia diwujudkan dan dia bisa langsung berinteraksi dengan konsumennya. Bahkan interaksinya tidak hanya satu arah atau dua arah, bisa dimungkinkan seperti itu. Gitu ya. Jadi ini adalah alur berpikirnya seperti itu. Nah, kalau minggu lalu Anda sudah minggu sebelumnya bicara tentang logo dan praktisi menyatakan bahwa logo itu adalah, kalau manusia, logo itu wajah ya. Ini rumusnya dari Pak Suryanto Rustan ya. Kemudian branding itu adalah seluruh tubuhnya, Anda bisa lihat itu. Nah, kalau saya posisikan maskot itu adalah tangan gitu ya, yang siap menjabat konsumen gitu. Jadi maskot itu kayak garda depannya, sesuatu yang bisa langsung menjabat, itu maksudnya berinteraksi dan dengan cara emosional tadi gitu. Karena sebenarnya tidak sesimpel itu maskot kalau itu ya, bisa diulik dengan lebih jauh lagi. Nah, definisinya adalah setelah saya cari referensinya, Mohanty ini memberikan definisi yang cukup komprehensif lah ya, maksudnya cukup mewakili. Jadi maskot adalah tokoh karakteristik yang dapat membangun identitas dan membantu menciptakan dan mengekspresikan kepribadian merek. Ini ya. Jadi mengekspresikan itu. Jadi mewujudkan sesuatu yang diwujudkan dari sesuatu yang abstrak jadi dikonkretkan seperti itu. Nah, ada 4 cara dalam memilih nama gitu ya. Ini adalah saya rujuk dari BEM Maskot, sebuah site yang fokus mengulik tentang maskot. Jadi ada 4 tips cara dalam memilih nama maskot. Jadi kalau Anda nanti betul-betul ingin menggunakan maskot, mendesain maskot, Anda bisa mengadaptasikan melandaskan dari ini untuk penamaannya gitu ya. Karena berkaitan dengan TA, Anda harus memiliki TA itu berkaitan dengan literasi. Jadi Anda harus kuat di literasi, tidak boleh subjektif. Karena ini adalah konteks ilmiah gitu ya. Jadi simplicity itu berarti namanya pendek yang diikat dengan nama merek gitu. Ada namanya dan nama mereknya gitu. Misalkan Joy si pengirim surat, misalkan seperti itu kalau konteksnya kantor pos. Jadi ada nama dia dan ada nama mereknya di belakangnya. Kemudian aliterasi itu nama yang mudah diucapkan, menggelinding dari lidah dan mudah diingat gitu ya. Misalkan kalau tadi kita ambil Joy Soy atau apa gitu. Jadi ada sesuatu yang kalau bersajak itu bisa AB gitu ya. Kemudian tribut itu diambil nama figur seorang yang penting bagi tim atau perusahaan lembaga. Ini seperti konteks eponymous kemarin waktu di konteks branding ya. Yang terakhir ada rhyming. Rhyming itu jadi namanya berirama. Oh, ini yang AB ya, mudah diingat dan mungkin bisa menambahkan unsur fun atau humor di dalamnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya berikan contohnya. Yang pertama simplicity, itu contohnya the Nesquik Bunny. Kalau Anda pernah tahu produk Nesquik gitu ya, ada maskotnya namanya Nesquik Bunny. Jadi ada nama maskotnya dan diikuti dengan nama merek ya. Kalau aliterastik tadi yang namanya bisa menggelinding itu Tony the Tiger gitu ya. Jadi ada kesamaan, ada
Tony the Tiger. Jadi ada kesamaan, ada sebuah kemudahan untuk bisa menyebutkannya gitu ya. Kemudian kalau nggak salah Tony the Tiger ini maskotnya untuk sereal juga ya, sereal sarapan pagi gitu di barat. Terus tribut, nama orang, tokoh, itu Anda bisa merujuk pada seperti Colonel Sanders ya, kita tahu itu produk apa. Kemudian rhyming yang berirama itu Ronald McDonald, jadi setiap AB gitu ya. Kalau di berpantun itu seperti itu. Jadi ini contohnya. Ini jadi Bunny the Nesquik, Tony the Tiger, Colonel Sanders, dan Ronald McDonald. Jadi dari 4 konteks ini gitu ya, kita 4 cara ini kita bisa merumuskan sebuah nama, sebuah brand. Jadi kalau Anda merancang sebuah brand, Anda bisa merujuk pada BAM maskot ini untuk bisa merumuskan nama apa sih yang cocok dengan produk atau brand yang sedang Anda ulik gitu ya. Dan berkaitan dengan itu, ini matanya saya tutup karena saya termasuk yang berpendapat mencari amannya gitu ya, berkaitan dengan gambar seperti itu. Oke, kita lanjut. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang gambar tadi ya. Terus ini, jadi kalau Alina Wheeler itu memberikan 5 langkah penting dalam mengembangkan brand. Ada conducting research, penelitian, clarify the strategi, memperjelas strategi, merancang identity, menciptakan touch point ya, titik sentuh ya, touch point, dan terakhir adalah mengelola aset. Ini Alina Wheeler merumuskan dengan cara 5 tahapan ini. Dan dari 5 tahapan ini, Alina Wheeler juga sudah memberikan tahapan detailnya gitu ya. Jadi kalau saya rumuskan ya, dalam konteks perancangan maskot gitu ya, khususnya dalam understand, ada sebuah batasan masalah yang bisa kita ambil dari metodenya Alina Wheeler itu, kita ambil yang relevan aja. Karena seperti kemarin ada konteks finance itu kita karena seperti yang saya bilang, marketing, brand atau segala macam kaitan dengan pemasaran itu ada 2 keilmuan utama. Mungkin banyak yang bisa berkaitan dengan psikologi, sosial dan sebagainya, tapi dalam konteks ini gitu ya, saya melihat 2 keilmuan utama, yaitu keilmuan marketing dan keilmuan desain. Keilmuan desain fokus kepada strategi visual dan mediumnya, sedangkan marketing berkaitan dengan strategi pemasarannya, berkaitan dengan penjualan segala macam, dan juga korelasinya dengan itu tadi, peningkatan penjualan dan sebagainya gitu ya. Jadi ada 2 itunya. Untuk mengadaptasi sama prinsipnya, kita memakai semua yang relevan dengan konteks perancangan maskot visual gitu ya. Jadi ini, Alina Wheeler sudah memberikan 5 tahapan, dan semua tiap-tiap tahapan itu dia sudah memberikan poin-poin apa saja yang harus Anda lakukan. Ini adalah resume, rangkuman di bukunya yang sudah saya rangkum lagi gitu. Jadi sebenarnya setiap poin itu ada pembahasannya, beberapa halaman. Jadi misalkan pada saat lakukan penelitian, Anda bisa lihat tahapan pertama adalah perjelas visi dan strategi. Di sana ada penjelasannya banyak gitu ya, detail-detailnya. Tapi di sini poin-poinnya setiap tahapan itu seperti ini. Dan kalau boleh saya rumuskan dalam jurnal yang saya tulis itu, saya memilih gitu ya, konteks-konteks yang berkaitan dengan visual, khususnya maskot itu seperti ini. Sudah saya tandain yang mana yang relevan dan mana yang tidak gitu. Sehingga dari sini kita bisa tahu, kalau Anda lihat menciptakan titik sentuh gitu ya, touch point, di bagian pertama itu adalah finalisasi desain identitas. Itu karena sudah dilakukan di sebelumnya gitu ya. Jadi saya tidak menjadikan itu bagian dari proses merancang sebuah maskot itu ya. Begitu. Nah, dari sini, dari tahapan-tahapan ini kalau dirangkum jadi satu, Anda akan bisa melihat tahapannya sebetulnya kalau di maskot itu. Yang pertama adalah harus melihat menganalisis urgensinya gitu. Se-urgent apa sih sebuah maskot itu harus dirancang gitu ya. Sehingga dari situ kita tahu gitu ya,
apakah maskot itu perlu untuk dirancang atau tidak, karena tidak semua pemasaran membutuhkan maskot gitu ya. Tapi setiap maskot itu biasanya berkaitan dengan strategi pemasaran gitu. Sehingga ada proses menganalisa urgensi, kemudian Anda bisa mendefinisikan identitas, itu adalah clear strategi tadi ya. Terus kemudian sketsa bentuk, merumuskan karakter, dan menampilkan maskot. Ini ada dalam jurnal yang saya tulis ya. Kemudian kalau dirumuskan lagi secara singkat gitu ya, perencanaan maskot itu dari tahapan ini. Anda tentukan kata kuncinya, kemudian brief sifat personalitas karakternya, brief bentuk siluetnya, nuansa karakter, dan implementasinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat sini ada tahapan-tahapan ini. Kalau Anda ingat divergen dan konvergen itu prosesnya seperti ini. Jadi ada tahap pertama, ada membahas visi, strategi, tujuan, nilai segala macam. Itu sifatnya melebar gitu ya. Kemudian setelah Anda perjelas mereknya, strateginya, yang nanti kemudian di brainstorm, tampilan, nuansa, dan sampai strategi peluncuran implementasi, itu akan semakin menyempit sehingga menimbulkan satu brief konsep aja untuk satu desain maskot ya. Jadi kalau tahapannya, kalau diadaptasi, kalau tadi kan khusus brand itu seperti melakukan penelitian, kemudian meluruskan, mengclearkan strateginya seperti apa. Ini kata kuncinya coba saya transformasikan yang lebih relevan dengan maskot, yaitu yang pertama adalah menganalisa spiritnya, semangatnya, terus mengidentifikasi identitasnya. Dari situ Anda sudah tahu nih karakternya apa, kemudian mulai men-sketsa bentuk ini berkaitan dengan siluet kalau itu. Kemudian dari merumuskan karakter itu dalamnya, gimmicknya, aksinya, bagaimana dia berdiri, menyapa dan sebagainya, sampai terakhir adalah menampilkan maskot. Bagaimana dia harus berinteraksi, bagaimana dia harus hadir di event apa saja, itu Anda harus bikin juga rule-nya. Nah di sini sehingga kata kuncinya adalah tiap tahapan. Yang pertama adalah Anda merumuskan kata kunci, kemudian merumuskan brief intangible-nya. Jadi Anda setelah Anda pilih kata kuncinya apa nih perusahaannya, perusahaan ini modern, elegan, segala macam, itu Anda rumuskan dalam bentuk list gitu ya. Kemudian tahap berikutnya Anda membuat sebuah brief yang intangible. Kalau elegan berarti maskotnya bisa jadi dia adalah orang yang profesional, misalkan seperti itu. Jadi ada proses transformasi itu. Dan di sini di tahap mendefinisikan identitas ini, Anda merumuskan ID dia, identitas dia, karakter dia, sifatnya, gimmicknya. Kalau bahkan archetype ya, archetype itu Anda bisa googling, itu lebih detail dengan tentang maskot. Nah, bagian berikutnya, tahap berikutnya Anda men-sketsa bentuknya. Ini Anda belum membuat isinya gitu, tapi di sini yang saya tekankan adalah merumus brief tangible siluetnya atau analogi bentuk. Karena sebelum Anda membuat sebuah karakter, ada baiknya Anda menentukan dulu nih dengan sifat-sifat tadi gitu ya, bentuk apa nih yang paling relevan gitu. Apakah dia bisa menjadi pot bunga gitu, ataukah maskot itu adalah sebuah bentuk-bentuk yang lain, bumi, planet, atau bentuk awan segala macam. Tapi ini adalah suatu bentuk siluetnya dulu gitu. Karena kalau Anda lihat dalam konteks perancangan desain karakter gitu ya, karakter yang sukses itu, perancangan desain karakter yang sukses itu ketika siluetnya saja ditampilkan, itu kita bisa mengidentifikasi itu siapa saja gitu ya. Seperti kalau Anda lihat kartun SpongeBob gitu ya, ketika kita melihat siluetnya aja, semua karakternya pasti berbeda. Si Patrick, Tuan Crab, SpongeBob itu memiliki siluet yang berbeda gitu. Begitu juga dengan One Piece gitu ya. Anda lihat perbandingan Frankie, Chopper, kemudian Zoro, Sanji, itu mereka memiliki karakter dibentuk siluet. Jadi
Sebelum Anda menentukan detail mengulik karakternya, saya sarankan Anda membuat siluetnya dulu. Bentuknya apa nih gitu? Apakah perlu dianalogikan dalam bentuk tertentu, ataukah bisa hewan-hewan gitu, atau yang sejenisnya, segala macam gitu ya. Kemudian dari situ Anda coba merumuskan karakternya. Sudah Anda tentukan bentuknya, sekarang Anda lebih detail nih gitu. Apa yang bisa Anda ulik di dalamnya. Kalau Anda sudah tentukan pot bunga, nah pot bunga itu yang seperti apa? Apakah pot bunga berbentuk tembikar ala-ala Chinese ataukah ala Eropa dan sebagainya, itu Anda bisa lebih fokus di situ. Sampai terakhir adalah konteks menampilkan maskot. Baik. Jadi intinya menampilkan maskot ini seperti kita membuat logo. Tidak hanya cuma mendesain saja, tapi sebagai desainer yang komprehensif gitu ya. Anda sebagai memberikan suatu guidance, buku panduan. Bagaimana maskot ini akan diperuntukkan, bagaimana dia harus berinteraksi. Bahkan Anda bisa menuliskan event-event apa yang sesuai dengan beliau, terus bagaimana dia akan berjalan, motion, bagaimana dia akan menyapa, melambaikan tangan, itu sangat penting di sini. Ya, Anda bisa explore itu di sana gitu ya. Selanjutnya, nah, jadi kesimpulannya adalah dalam merancang maskot itu Anda bisa mengacu pada adaptasi dari model atau metode yang disampaikan oleh Lina Wheeler, dan ini adalah satu yang saya sampaikan ini adalah satu metode yang saya ajukan gitu ya. Jadi Anda bisa pakai alternatif itu, Anda bisa customize sendiri atau Anda bisa menggunakan apa yang sudah saya rumuskan di sini gitu ya. Nah, jadi gini kesimpulannya, aplikasinya seperti ini. Jadi ketika Anda ada 5 tahapan dalam merancang maskot, ini yang saya purpose ya. Jadi pertama Anda harus menganalisa urgensinya dulu. Penting tidak sih maskot itu dibutuhkan gitu ya. Kalau ternyata perusahaannya adalah perusahaan yang masih kecil dan ternyata dia tidak membutuhkan interaksi dengan konsumennya, ya mungkin bisa jadi tidak perlu gitu. Karena itu akan menjadi strategi-strategi yang bisa Anda sampaikan ke klien Anda misalkan seperti itu. Kemudian Anda mendefinisikan identitasnya. Anda lihat perusahaannya seperti apa, Anda definisikan nilai-nilai yang cocok untuk maskot ini apa. Kemudian Anda mulai sketsa bentuknya. Ingat ya, bentuk ya. Yang kalau bentuk itu, kalau boleh saya rumuskan lebih detail lagi, adalah siluetnya saja gitu. Jadi Anda bisa tentukan nih, kira-kira pakai bentuk apa ya, bentuk yang bersudut, tajam, atau round gitu, bulat, besar, kecil, panjang, pendek, dan sebagainya gitu ya. Kemudian merumuskan karakternya. Jadi di sini lebih detail lagi. Setelah Anda menemukan bentuk, Anda perdetail bentuk itu gitu ya. Kalau dia itu adalah bola, lingkaran yang seperti apa gitu. Apakah dia akan bouncy gitu, yang memantul, ataukah dia akan besar dan berat gitu. Itu Anda lebih detailkan di situ. Yang terakhir adalah menampilkan dengan memberikan guidance tadi, dimana itu tiap-tiap stepnya itu detailnya seperti ini. Jadi setelah Anda menganalisa urgensi, Anda merumuskan kata kunci pesannya apa gitu ya. Dari perusahaan itu pesannya apa sih gitu perusahaan. Jadi Anda bisa mulai dari perusahaan itu sendiri. Oh, perusahaan ini bersifat fun, perusahaan ini bersifat easy going, enjoy, atau dia serius, atau dia fashionable gitu. Jadi Anda bikin satu daftar situ. Baru setelah itu Anda mendeskripsikan sifat dengan cara personifikasi. Jadi kalau misalkan yang pertama Anda lihat adalah, oh, perusahaan ini adalah perusahaan yang high level, itu bintang 5 segala macam gitu kan, high class segala macam. Jadi kalau dipersonifikasikan bisa jadi karakter maskotnya itu berdasi, menggunakan jas gitu, yang dimana itu akan sangat berbeda ketika perusahaannya itu fun, kemudian easy going, dan dia funny, humble. Yang ketika itu dipersonifikasikan bisa menjadi sosok yang santai gitu ya, memakai kaos, kemudian dia humble, dia smiley kemana-mana dan sebagainya gitu ya.
Nah, setelah Anda mempersonifikasikan, kemudian tahap berikutnya dalam mensketsa bentuk itu Anda mentransformasi simbol tadi ya, simbol-simbol personifikasi dalam bentuk siluet. Bentuk dan siluet. Bentuknya Anda tentukan dulu apa nih gitu. Apakah dia mengambil dari bentuk apa yang ada di alam ini, ataukah dia akan mengambil bentuk yang orisinil gitu, yang belum ada gitu. Maksudnya yang di alam itu bisa seperti daun, bisa seperti buah, bisa seperti pohon tertentu mungkin, atau dia bisa menjadi bentuk-bentuk yang baru gitu ya, yang Anda tiba-tiba membuat suatu bentuk segi 5 yang mempunyai apa gitu misalkan ya gitu ya. Kemudian tahap berikutnya adalah Anda membuat brief detail karakter melalui sketsa. Jadi ada ekspresi dan gestur. Ekspresi itu tidak hanya tentang wajah ya gitu ya. Jadi ekspresi itu bisa mungkin kata-katanya gitu, ataukah maskot itu akan selalu suka aha gitu misalkan. Kalau seperti Tuan Crab gitu kan ada ekspresi yang dia selalu bilang hai 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 wang 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 dan sebagainya seperti itu, sehingga itu akan memberikan lebih detail lagi gitu ya. Ada ekspresi-ekspresi seperti itu. Ingat ya, tidak harus wajah ya, karena saya sendiri mengambil pendapat untuk amannya saja gitu ya, tidak menggambarkan sesuatu dengan wajahnya gitu ya untuk konteks-konteks seperti ini. Yang kemudian adalah gestur. Gestur itu cara berdirinya, gestur itu cara berjalannya. Kalau Anda pernah main game Sonic ya, itu gesturnya akan berbeda dengan game dari karakter dari Mario Bros gitu ya. Ketika dia menunggu gitu, apa yang dilakukan dua karakter itu akan berbeda. Ketika dia berjalan, cara berjalannya berbeda. Ketika dia di sudut ujung bawahnya ada jurang mau jatuh, dia memiliki ekspresi yang berbeda gitu ya. Jadi itu adalah gestur yang saya maksud gestur seperti itu. Yang terakhir adalah ketika menampilkan maskot adalah Anda membuat panduan terapan. Jadi Anda punya guidance di situ bahwa maskot ini harus seperti ini dan seperti itu, dia bersifat ini dan itu, tidak boleh misalkan karena maskotnya biru tidak boleh membawa objek yang berwarna biru gitu, karena kan biasanya maskot itu dia bisa masuk ke dalam beberapa event, bisa event yang responsif seperti tiba-tiba ada bencana, ada kemanusiaan segala macam, atau event-event yang memang direncanakan gitu ya. Jadi event peluncuran, event produk baru segala macam seperti itu. Jadi dengan ada panduan ini Anda akan bisa tetap menghidupkan proses tahapan yang sebelumnya itu, mulai Anda bikin personifikasi, bentuk dan sebagainya, itu akan tetap hidup karena Anda punya penjagaan di situ. Jadi kalau kita lihat aplikasinya ya, pada tahap menganalisa urgensi, contohnya ini saya berikan contoh, urgensinya didapat, dan ketika merupakan kata kuncinya ada kata kunci cepat mungkin. Nah, perusahaannya berkaitan dengan pelayanan yang cepat, dia keramahan, berarti humble, dan dia karena perusahaannya ada di mana-mana, dia berarti dinamis dan selalu misalnya karyawannya orang muda semua itu, jadi ada konsep semangat di situ, spirit humble, dinamis, cepat dan sebagainya. Jadi ini adalah daftar yang harus Anda buat gitu ya di tahap ini. Kemudian dari tahap itu gitu ya, Anda bisa personifikasikan atau bisa jadikan simbol gitu. Misalkan seperti ini. Kalau cepat, mungkin berarti apakah kilat gitu ya. Kalau humble mungkin apakah ada senyuman, keramahan sikap gitu ya. Ini sambil emoticon ya. Kemudian semangat gitu ya. Apakah semangat itu bisa digambarkan dengan api gitu. Kalau api yang merah mungkin terlalu panas, tapi karena ini ramah jadi humble, jadi apinya biru gitu. Jadi Anda bisa explore di situ. Dan pada saat tahapan sketsa bentuk, Anda bisa rumuskan bentuk apa sih yang Anda buat. Oh, saya sepertinya bentuknya bentuk landak gitu. Bentuk ini bisa jadi dua hal nih. Apakah memang dari filosofi perusahaan gitu ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang seperti perusahaan Red Bull misalnya, Anda tidak mungkin menggunakan maskot perusahaannya Red Bull, tahu Red Bull ya, Cracking Tank itu, yang ada mereknya dua banteng saling bertabrakan dengan background matahari gitu ya, matahari senja. Itu nggak mungkin Anda bikin maskot tiba-tiba kelinci gitu, karena dia memang sudah punya kesan itu gitu. Dan begitu ya dengan produk-produk yang lain, ya perusahaan-perusahaan lain,
sudah memiliki makna filosofis di dalamnya, dan bisa jadi Anda bentuk itu Anda tarik dari situ gitu. Oh, perusahaan ini punya sisi historis gitu ya. Jadi ada makna filosofis, sisi historisnya mungkin dulu perusahaan ini adalah perusahaan seperti Anda lihat Yamaha itu, kenapa dia Yamaha motor simbolnya seperti itu ya, seperti segitiga gitu ya. Bahkan kalau Anda lihat segitiga itu bentuknya sama gitu, ada 3 benda yang disusun seperti segitiga, dan tiap-tiap benda itu ternyata adalah garpu tala gitu ya. Tahu garpu tala ya? Garpu tala itu yang untuk membuat tone gitu, do re mi fa sol la si do, itu untuk standarnya seperti itu. Nah, karena sisi historisnya Yamaha itu dia dulu ada perusahaan musik gitu. Jadi ada hal seperti itu. Apakah perusahaan yang Anda sedang ulik itu punya sisi historis yang dia bisa munculkan bentuk tertentu, ataukah sisi filosofis yang dari sisi filosofis itu dia bisa merumuskan bentuk tertentu, ataukah ada yang biasanya yang agak personal nih, ownernya itu punya pesan-pesan tertentu gitu ya. Misalkan, oh mas saya pokoknya mau harimau, misalkan seperti itu berarti ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya. Sampai ketika itu tidak ada semua, Anda bisa rumuskan dari personifikasi yang ada gitu, atau Anda bisa pertemukan dengan kesesuaian dengan konsumen, audiensnya yang akan dijabat itu seperti apa, sehingga Anda akan bisa mempertimbangkan pemilihan maskotnya apa. Jadi bentuknya itu bisa dari filosofis, historis, kemudian dari personal, maksudnya personal dari ownernya, yang kemudian keempat itu bisa dari refleksi dari audiens atau calon user yang akan bersentuhan langsung dengan maskot ini, karakternya seperti apa, ada generate dari situ. Kemudian berikutnya adalah merumuskan tadi ekspresi, gestur dan sebagainya. Anda lihat cara berdirinya, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia merespon sebuah salam dan sebagainya, itu Anda bisa lebih detailkan di sini. Bahkan mungkin Anda buat gestur-gesturnya gitu ya. Sampai pada terakhir Anda menampilkan maskot, berarti Anda membuat suatu rule, suatu guidance di situ ya. Tadi sudah saya singgung, intinya seperti itu. Sehingga Anda punya batasan ketika Anda serahkan maskot ini gitu ya. Anda ijab kabul gitu dengan klien Anda bisa tenang gitu bahwa setidaknya Anda sudah bikin guidance sehingga klien Anda bisa menggunakan maskot sebagaimana yang seharusnya, sesuai dengan konsep yang Anda dan klien sepakati. Tuh. Oke, jadi intinya adalah 5 tahapan dalam merancang maskot. Metode yang saya tawarkan adalah, pertama Anda merumuskan kata kunci, tentunya setelah mengevaluasi urgensinya. Yang kedua, merumuskan brief karakternya yang tak terlihat, jadi sifat, gimmick, kemudian apa sih gitu. Yang tadi lebih detailnya adalah personifikasi simbol gitu ya. Kemudian tahap ketiga selanjutnya adalah merumuskan brief yang terlihat, tapi hanya sebatas siluet atau analogi bentuk. Yang bentuk tadi sudah saya jelaskan, bisa dari sisi historis, filosofis, personal, dan reflektif tadi ya. Terus kemudian yang keempat, merumuskan gestur, itu adalah mood, nuansa, karakter, ekspresi dari tahap sebelumnya. Yang terakhir, merumuskan pengemasannya, apakah dia perlu di launching, apakah dengan handbook saja, seperti itu. Begitu. Itu semua. Nah, sampai nih pada penghujungnya, outro-nya nih, tadi sudah intro, sekarang outro. Jadi itu adalah tahapan metode desain yang saya tawarkan untuk Anda merancang maskot. Dan di saat ini juga, di kesempatan yang sama juga, saya ingin menyampaikan bahwa setiap desainer itu, entah merancang maskot atau merancang apapun, harus mempertimbangkan aspek di luar proses desain gitu ya. Yang dimana itu Anda pasti untuk mendapatkan pesan impresi yang baik juga gitu ya. Aspek-aspek eksternal di luar studi Anda, di luar keilmuan Anda. Di antaranya adalah pertimbangan nilai moral dan spiritual. Dalam artian gini, kalau nilai moral itu ketika Anda mendesain sebuah maskot dengan budaya ketimuran gitu ya, tolong hindari hal-hal yang bersifat kontroversi gitu ya. Dimana Anda tahu budaya timur itu budaya yang masih sopan ya, dalam artian dia tidak terlalu vulgar, jadi dihindari pembuatan maskot-maskot yang seperti itu gitu. Karena Anda mempertimbangkan sisi moralnya saja.
tidak hanya karena perusahaan itu bersifat seksis gitu ya. Kemudian ada rumusan-rumusan, ini berdasarkan metodenya Pak Eri gitu ya, saya menemukan bahwa maskot ini dari perusahaan ini harus sebuah wanita yang seksi gitu. Jadi ini jangan seperti itu, karena saya sudah memberikan ini disclaimer ini bahwa Anda harus mempertimbangkan sisi moralnya, sisi sosialnya gitu ya. Sebagaimana ketika Anda berada di India gitu, dimana di India itu sapi sangat dihormati gitu ya, kemudian Anda menjadikan maskot sapi gitu ya, perusahaan tertentu sebagai sapi, dan sapi itu Anda rumuskan dengan hal-hal yang kurang baik gitu, dimana lingkungan itu sangat sensitif dengan hal itu. Jadi mohon dihindari itu dari segi moral dan bahkan spiritual gitu ya. Nah, kalau spiritual ini khususnya dalam Islam nih gitu. Jadi di Islam itu memiliki aturan yang sudah jelas gitu ya tentang menggambar, meskipun ada perbedaan pendapat gitu ya, tapi sebetulnya sama-sama mereka memiliki satu benang merah yang sama gitu ya, karena tidak untuk menandingi ciptaan Allah gitu ya. Sehingga ini saya sarankan Anda bisa ulik detail gitu ya, batasan-batasan apa, sehingga studi Anda, proyek Anda nanti gitu ya, ketika Anda menangani konteks perancangan maskot, insya Allah tetap berkah gitu ya, karena Anda memberikan kaidah-kaidah ini gitu ya. Anda bisa googling atau di YouTube itu Ustadz Erwandi gitu, yang beliau kontemporer, beliau doktor gitu ya, dan beliau banyak membahas hal-hal yang kontemporer seperti ini berdasarkan panduan-panduan dari Al-Quran dan hadis gitu ya. Ini satu aja gitu ya, satu highlight gitu ya terkait dengan menggambar gitu ya. Ini intermezzo tambahan, tapi ini penting gitu ya, terutama bagi kita yang beragama Islam. Jadi ada hadis riwayat Bukhari gitu ya, menyampaikan, aku dulu pernah berada di sisi Ibnu Abbas gitu ya, ini salah seorang sahabat. Ketika itu ada seorang yang mendatangi beliau lantas berkata, wahai Abu Abbas, aku adalah manusia, penghasilanku berasal dari hasil karya tangan. Maksudnya ini ada orang yang tukang gambar gitu, dia menggambar, dia melukis gitu ya. Terus Ibnu Abbas berkata, tidaklah yang kusampaikan berikut ini selain dari yang pernah kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah mendengar beliau bersabda, barang siapa yang membuat gambar, Allah akan mengazabnya hingga ia bisa meniupkan ruh pada gambar yang ia buat, padahal ia tidak bisa meniupkan ruh tersebut. Maksudnya dia akan diazab sampai dia bisa meniupkan ruh, padahal kita nggak pernah bisa gitu ya. Berarti diazab terus gitu ya. Jadi ini yang ngeri. Makanya saya mengambil amannya saja gitu, menghindari ini gitu ya. Terus dari hadis riwayat itu pernah dibahas, pelukis tadi langsung pucat gitu ya, intinya langsung aduh gimana nih gitu. Tapi Ibnu Abbas ini beliau bijak gitu, dia menyampaikan bahwa kalau Anda masih ingin melukis, menggambar, gambar saja pohon atau segala sesuatu yang tidak memiliki ruh gitu ya. Kalau di pembahasannya memiliki ruh itu berarti manusia dan hewan gitu ya, dua objek ini saja gitu. Jadi makanya tadi saya cari contoh-contoh yang di luar manusia dan hewan gitu ya. Meskipun pada Sonic tadi masih menggunakan landak, tapi minimal gitu ya, kalau ada gambar yang memang bentuk-bentuk tertentu itu, Anda bisa memakai cara amannya dengan cara menghilangi wajahnya gitu ya. Karena seperti ini disclaimer-nya ya, ada hadis riwayat lagi yang lainnya adalah gambar itu ya, tukang gambar tadi ya, untuk bisa disebut gambar itu adalah kepala. Jika kepalanya dihilangkan maka tidak lagi disebut gambar. Itu juga ada hadis juga. Kalau Anda lebih searching lagi, ketika ada patung segala macam ada gambar, Rasulullah menyarankan untuk merusak bagian, dalam tanda kutip ya, merusak bagian wajah sehingga dia tidak menjadi bentuk yang utuh. Makanya kalau Anda lihat kartun-kartun Islami gitu ya, itu biasanya tidak ada matanya, atau tidak ada wajahnya, atau minimal dia itu tidak diserupakan dengan makhluk gitu. Atau kalau Anda lihat Muslim Show gitu, Journey of Amal, mereka menggunakan siluet itu untuk amannya gitu. Jadi bisa seperti itu. Kalau Anda ingin menggambar, usahakan menghindari hewan dan
manusia. Ketika Anda dirumuskan ke sana, Anda masih bisa berada di titik aman lagi dengan melakukan sebuah eksplorasi di wajahnya sehingga menghilangkan matanya, menghilangkan apa sebagai macam itu. Jadi seperti itu. Jadi closingnya adalah itu intinya ya, disclaimer saya gitu ya, bahwa sebenarnya ada kok gitu caranya, ada caranya meskipun ada batasan-batasan itu akan menjadi sebuah ini. Jadi gini, ketika kita memiliki batasan itu tidak menjadikan kita terbatas dan terkekang gitu. Malah saya orang yang berpendapat tidak ada yang namanya kreativitas tanpa batas. Justru dengan batasan itu adanya kreativitas gitu. Dan dengan batasan-batasan seperti ini gitu, justru dia Islam itu tidak memberikan kekangan, tapi akan malah memberikan warna karakter gitu. Sekarang Anda pasti tahu ketika melihat komik tanpa wajah, ketika melihat komik siluet saja, itu pasti Anda tahu itu adalah komik-komik Islami gitu. Secara umum ya, meskipun ada yang lain-lain gitu ya. Tapi itu adalah karakter. Jadi keterbatasan, batasan, aturan dan segala macam itu selain ada faedahnya yang mungkin saat ini kita belum tahu apa, tapi setidaknya itu akan memberikan karakter dari karya-karya Anda kalau Anda mengikuti satu norma atau identitas tertentu gitu ya. Nah, itu bisa dibahas di tempat lain ya. Jadi closingnya pada pertemuan ini saya ingin menyarankan Anda gitu ya, karena kita akan mencapai pada titik di mana nanti akan ada UAS, dan saya harapkan Anda sudah bisa berprogres. Kalau bisa setelah mata kuliah ini Anda sudah punya laporan TA gitu ya, minimal yang nanti bisa lebih disempurnakan lagi gitu ya. Jadi tugasnya adalah Anda membuat kelompok, setiap kelompok 2-3 orang gitu ya. Kemudian Anda cari sebuah topik TA di situ, apapun itu, apakah branding, apakah maskot, apakah kemasan, topik apapun gitu ya. Tentunya dengan basic keilmuan Anda, ilustrasi, animasi, apa topik ya. Kemudian Anda cari studi kasusnya. Maksudnya gini, kalau Anda cari topik brandingnya, tentang branding, kemudian Anda cari studi kasusnya, objeknya, apakah satu produk yang belum ada brandnya gitu misalkan. Kalau misalkan topiknya tentang animasi, studi kasusnya apa? Animasi misalkan Lutung Kasarung atau apa gitu. Jadi ada di situ ada perbedaan tanda topik dan ada studi kasus. Kemudian dari situ Anda cari literasinya. Yang ini nanti akan menjadi kutipan-kutipan gitu ya. Ada list di situ literasinya apa saja yang akan mendukung ini gitu. Kemudian Anda diskusikan. Nah, ini dulu yang Anda bikin, Anda simpan. Nanti hal berikutnya akan datang kepada Anda gitu ya. Oke. Jadi sebagai penutup gitu ya, kalau Anda lihat ini ada banyak sekali karakter-karakter gitu ya, yang dimana mereka menghindari penggunaan wajah gitu ya, tidak ada wajahnya. Kalau ada emis doll, kemudian ada beberapa istilah nih kalau Anda googling faceless doll atau faceless karakter, itu banyak ternyata jenisnya dan banyak historisnya gitu ya. Anda bisa lihat di situ. Jadi saya ingin tutup bahwa batasan itu bukanlah sebuah kendala gitu ya. Ia akan memberikan karakter, identitas itu pada style yang mengacu pada nilai tertentu. Dalam konteks ini adalah Islam gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Anda bisa mengacu metode desain merancang maskot seperti yang saya sampaikan, dan di akhirnya saya berikan disclaimer, panduan-panduan bagaimana bisa Anda tidak bertentangan dengan keilmuan ini dengan nilai-nilai tertentu, khususnya nilai agama, yang malah itu tidak mengekang Anda tapi akan memberikan sebuah karakter pada style Anda. Itu kemudian ini adalah literasinya yang bisa Anda rujuk gitu ya. Ada Alina Wheeler, ada beberapa, saya sendiri juga ada jurnal di situ. Kemudian ada literasi gambarnya. Kalau Anda lihat dari setiap gambar saya berikan URL di situ ya. Jadi Anda bisa akses di situ, dan itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.